Kita bertemu lagi Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyapa Bapak Ibu khususnya para orang tua, ya, juga teman-teman guru, kemudian kepala sekolah, juga para pengawas. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Saya doakan semoga dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, dimudahkan urusan dan dimudahkan rezekinya. Amin. Baik, kali ini saya ingin berbagi ya Bapak Ibu satu informasi. Ini kaitannya dengan sistem penerimaan murid baru SPMB di tahun 2025. Bahasan kita kali ini, benarkah nilai rapor tidak lagi menjadi syarat jalur prestasi ya dalam SPMB? Karena saya membaca beberapa literasi ya Bapak Ibu, di mana katanya ya Bapak Ibu, Pak Menteri tidak akan menjadikan syarat ya nilai rapor untuk jalur prestasi pada penerimaan murid baru ya di tahun 2025. Pertanyaannya, benarkah begitu? Oke, nanti kita simak ya Bapak Ibu, ini aturan SPMB tahun 2025 yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Baik, untuk itu silakan nanti disimak ya paparannya. Mohon maaf apabila agak panjang, jangan di skip dulu ya, tonton sampai selesai. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Regulasi kita yang akan kita gunakan adalah Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 3 tahun 2025 tentang sistem penerimaan murid baru. Begitu Bapak Ibu ya. Baik, saya akan langsung Bapak Ibu tertuju kepada pasal 20 ya Bapak Ibu di Permen Dikdasmen ini. Nah, pasal 20 itu pertama, yang ayat 1, persyaratan khusus bagi calon murid yang melakukan pendaftaran pada jalur prestasi harus memiliki prestasi yang telah divalidasi oleh pemerintah daerah yang melaksanakan SPMB atau dikurasi oleh kementerian. Oke, jadi harus melakukan pendaftaran pada jalur prestasi memiliki prestasi yang lebih yang telah divalidasi. Nah, prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ini ada dua Bapak Ibu. Yang pertama adalah prestasi akademik, yang kedua prestasi non akademik. Ya, jadi ada dua nanti yang menjadi syarat. Jadi boleh prestasi akademik, juga boleh prestasi non akademik, kira-kira begitu. Nah, prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Bapak Ibu ya. Nah, ini ayat 2 huruf A, ya, ayat 2 huruf A, prestasi akademik nih dapat berupa ya nilai rapor pada 5 semester terakhir. Nah, jadi kita tepis ya bahwa ada rumor bahwa nilai rapor itu tidak diberlakukan, itu salah. Sebab Permendikdasmennya bukan begitu. Ternyata di sini kan masih ada nilai rapor pada 5 semester terakhir. Jadi masih boleh menggunakan nilai rapor. Dan nilai rapor ini adalah masuk ke prestasi akademik ya, sebagaimana di ayat 2 tadi gitu ya. Lalu untuk prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan atau bidang akademik lainnya. Jadi ini kalau prestasi di bidang sains, teknologi, riset ini kan bisa berupa piagam atau sertifikat ya, begitu yang dimiliki oleh calon peserta pendidik atau calon murid baru. Itu ya Bapak Ibu. Jadi rapor masih tetap berlaku ya di sini gitu ya. Oke. Prestasi akademik, prestasi non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B dapat berupa. Nah, kalau untuk huruf B ini pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi siswa internasional, misalnya sebagai pengalaman sebagai ketua OSIS ya. Dan organisasi kepanduan di satuan pendidikan, misalnya ketua kewaran misalnya, atau menjadi ketua kalau di di SMA SMK kan bisa jadi penegak ya Bapak Ibu gitu ya. Nah, kemudian prestasi di bidang seni budaya bahasa olahraga non akademik lainnya, nah ini juga bisa jadi ya, itu untuk prestasi non akademik. Nah, ketentuan kurasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ini dikecualikan untuk nilai rapor sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf A dan pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi siswa internasekolah dan organisasi kepanduan di satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf A. Nah, jadi
ini tidak berlaku gitu ya Bapak Ibu. Nah, untuk nilai rapor ini apabila ketentuan kurasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikecualikan gitu ya. Dan ayat 3 ini Bapak Ibu persyaratan non akademik ya. Ini pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi sesuai interest sekolah. Jadi kalau kurasi itu kan sudah divalidasi oleh pemerintah daerah, kira-kira begitu ya. Oke. Nah, dalam hal prestasi sebagaimana maksud pada ayat 1 belum divalidasi oleh pemerintah daerah atau dikurasi oleh kementerian, pemangku kepentingan dapat mengajukan usulan kepada pemerintah daerah, unit kerja di kementerian yang membidangi talenta dan prestasi. Kira-kira mungkin dilegalisir lah seperti itu ya, divalidasi. Sesuai kewenangan paling lambat dilakukan April Bapak Ibu, jadi sudah lewat ini ya April. Nah, pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat 6, nah, ini Bapak Ibu terdiri atas calon murid ya, kemudian penyelenggara lomba, satuan pendidikan, penyelenggara SPMB ya. Oke Bapak Ibu, itu saja informasi yang dapat saya bagikan ya terkait nilai rapot. Kesimpulannya masih tetap berlaku ya untuk nilai rapot pada jalur prestasi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.